Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bareng-bareng kita jawab sholawatnya. Mudah-mudahan barokah jawab sholawat kita semuanya. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabul hajat kita. Mudah-mudahan barokah sholawat. Yang lagi punya masalah selesai masalahnya. Yang lagi punya utang kelar utangnya. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah kasih jodohnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ahluddin Saiful selaku Ketua RT 001 ya, Bapak Bambang Ariwibowo. Ariwibowo apa Ariwibowo ini? Oh, Ariwibowo, saya kira Ariwibowo artis ya. Ketua DKM Mushola Al-Falah. Yang sama-sama kita hormati sesepuh wilayah, ada Pak Maman dan Pak Subugi Harto. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu-ibu, Ibu Ning Rihas Tono, kagak kelihatan pakai HP kecil. Yang sama-sama kita hormati juga para pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang kita sebutin panjang umur, sehat badannya, amin Allahumma. Ngomong-ngomong, saya ceramah di bawah apa di atas ini ya? Mau atas saja biar kelihatan ya. Saya kira yang ada orangnya di sini doang, ada di sini ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat duduk di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, memuliakan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang paling mulia. Nih temanya dengan tema mari ajarkan generasi penerus kita teladan Nabi untuk saling tulus memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini langsung aja kali ya Pak ya. Kalau kata bahasa pantun, ikan supat, ikan gabus, ikan lele, tukang urut membawa koper. Lebih cepat, lebih bagus, kagak bertele-tele. Bapak-bapak saya liatin perutnya udah pada lapar ya. Udah tenang Pak, beres urusan ya. Maka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tradisi yang kita jaga. Maka pertanyaannya, Ustadz, buat apa kita menjaga tradisi Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Maulidur Rasul setiap tahun kita jaga dan kita adakan? Maka kalau kata guru saya Kiai Haji Ahmad Zawawi, yang pertama supaya nilai-nilai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus terjaga. Sebab bangsa kita ini termasuk bangsa yang ketika mendapatkan satu ilmu kudu diulang-ulang. Ngerti apa kagak? Kudu diulang-ulang ini artinya ya. Kenapa? Karena emang kita kadang-kadang banyak pikiran. Baru ditanya ngerti, lah iya romana lupa lagi ya. Karena nilai daripada kenabian ini harus kita pertahankan, harus terus kita ajarkan terutama kepada generasi muda kita. Saya ingat bu, lah nyautlah.
Kayak orang belum makan seminggu Romana ya. Bu, Pak, bapaknya hidup apa kagak nih? Karena nilai kenabian ini harus kita pertahankan, terutama kepada generasi muda. Sebab generasi muda kita ini sekarang butuh yang namanya sosok idola. Maka semalam saya katakan di Cengkareng, Jawa Barat, jangan sampai kita mengidolakan selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena kalau kita yang jadikan idola Rasul, maka kita tidak akan pernah merugi, kita tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Ketika kita mengidolakan artis, Bu, ibu idolanya siapa nih? Artis apa suaminya? Pak, sebab anak muda sekarang, nih umuran anak ado, apalagi yang perempuan itu idolanya rata-rata artis Korea. Yang laki-laki yang menjadikan idola artis Indonesia namanya Anya Geraldine. Boleh 50 ya. Asal saya lihat, mohon maaf Pak, mohon maaf, asal saya lihat perempuan sekarang kalau yang disetel di YouTube itu lagunya Korea. Ada artis namanya Korea viral namanya Jongkok. Jongkok apa Jungkok ya? Siapa namanya? Ya pokoknya Jongkok dah begitu. Lah kita bukan orang kangen nih, asal kita dengar jongkok aja gitu. Sebab apa? Karena siapa yang kita idolakan ini berpengaruh kepada kehidupan kita. Contoh, ada anak muda laki-laki ditanya siapa idolanya, kalau pasti anak-anak itu jawabnya, Ustadz, saya idola saya Cristiano Ronaldo. Itu nanti efeknya sampai keseharian. Kalau ada dia main bola, masukin, itu selebrasinya kayak Ronaldo, itu kan. Badannya pengen kayak Ronaldo. Dulu zaman saya kecil ada nama film Kiamat Sudah Dekat. Itu Pak Haji Deddy Miswar. Itu artisnya ada namanya Kipli. Tahu Kipli apa kagak ya? Itu Kipli, rambutnya kalau dia sehari-hari rambutnya di apa itu namanya? Ya begitu modelnya dipang-pang begitu. Akhirnya satu Indonesia percis rambutnya kayak Kipli semua. Kenapa? Karena ngidolain Kipli. Betul. Dulu ada pemain bola namanya David Beckham. Tahu David Beckham apa kagak? Sekarang udah pensiun Bang. Di bentar lagi generasi emas sepak bola dunia juga udah habis. Ronaldo pindah ke Arab, Neymar pindah ke Arab, Messi doang rada nyasar ke Amerika ya. Maka dari itu idola kita jangan sampai lepas dari Nabi Muhammad. Sebab kalau idola kita Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita selamat dunia dan betul. Kenapa? Rasul itu wajib kita jadikan idola karena Rasul insan kamil. Pak, tahu insan kamil? Bu, tahu insan kamil? Insan kamil itu artinya manusia yang sempurna. Makanya kalau kita lihat sosok Nabi Muhammad, saya ini punya 2 buku. Pertama namanya tentang Nabi Muhammad, yang pertama namanya Syama'il Muhammadiyah. Ini hadis, jumlah hadisnya 442 hadis. 2 tahun saya menghatamkan kitab ini, menghafal 442 hadis butuh 2 tahun. Ada lagi namanya kitab Rahiqul Maktum. Ini Sirah Nabawiyah telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jumlah halamannya 889. Pertanyaannya, jamaah musola al-fala suruh baca hadis 442 hadis, baca buku 889 halaman, kira-kira kuat apa kagak? Jawablah, kuat apa kagak? Boro-boro kadang-kadang baru baca Quran Yasin, di samping Quran HP, tiba-tiba HP-nya bunyi cengkring. Pas kita lihat yang WA teman kita nanya, posisi di mana bos? Akhirnya kita jawab di rumah. Kenapa bos? Bos kita jawab, ngopi yuk. Apa jawaban kita? Oke, 86 siap, gas pakai kendor. Langsung shadaqallahul azim. Lah padahal baru Yasin udah shadaqallah tuh. Betul.
Maka Rasul kita contoh, maka dalam kitab Syama'il dan kitab Rohingul Maktum, Rasul ini mulia dan sempurna. Ucapannya mulia dan ucapannya sempurna. Tingkah lakunya mulia, tingkah lakunya sempurna. Betul. Makanya sebenarnya kalau Maulidur Rasul nggak cukup pagi doang, kalau bisa 4 episode. Episode pertama pagi, episode kedua siang, episode ketiga sore. Yuk tekor dah panitia ya. Kebanyakan episode ya. Dari wajahnya saja Rasul sudah sempurna. Makanya dikatakan Bapak Ibu dalam kitab Syama'il, Rasul itu wajuhul abyadu kal qamar. Rasul itu kalau kita gambarkan basyariahnya, fisikalnya ini sempurna. Wajuhuhu abyadun kal qamar, mukanya itu putih bagaikan rembulan. Makanya siapa yang melihat wajahnya Rasul akan terpesona. Beda orang lihat muka kita. Orang lihat muka kita kira-kira terpesona apa terperosok? Jawablah, terpesona apa terperosok? Ustaz Bambang ngomong-ngomong ada tisu apa kagak ya? Tisu apa kagak mudah nih. Saya belum pernah kopi begini jadi gerah ya. Kalau belum pernah kopi suka gerah saya kadang-kadang tuh. Jadi Rasul kalau dipandang wajahnya itu terpesona. Makanya dulu ada 4 sahabat Rasul yang setia yang kita sebut Khulafaur Rasyidin. Ada Sayyidina Abu Bakar, terus siapa lagi? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Ini 4 sahabat Rasul yang setia menemani dakwah Rasul. Makasih ya Ustazah ya. Dulu ya Pak Bambang, saya pakai tisu dulu ya nih. Begini Ustaz, kalau belum kena kopi suka gerah saya. Kagak bercanda jangan ya. Ntar juga gampang, kalau saya mau beli kopi di warteg juga ada. Murah lagi 3.000 ya. Nah ini aja. Makanya dulu sahabat Rasul itu setianya luar biasa sama Rasul. Apa alasan mereka setia? Selain Rasul akhlaknya mulia, Rasul itu ketika dipandang mendatangkan kenyamanan dan ketenangan. Makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat nanti mukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Pertanyaannya Ustaz, model-model kayak kita yang dosanya banyak bisa nggak melihat muka Rasul? Jawabannya bisa. Tergantung bagaimana pekerjaan kita selama di dunia. Orang pengen mandang Rasul, tapi yang dilihat TikTok, mulu TikTok kagak bakal bisa. Makanya sekarang itu Pak Bambang, jamaah sekarang banyak terpecah. Ada yang jadi jamaah al-TikTokiyah, ada yang jadi jamaah al-YouTubiyah, ada yang jadi jamaah al-Instagramiyah. Kalau anak-anak kecil jadi jamaah al-MMiyah wal jamaah al-MLiyah. Tuh kalau main MM, main ML, HP-nya miring, mudah-mudahan otaknya kagak ikut miring tuh. Lah iya, gimana kita pengen melihat muka Rasul? Baru bangun tidur pagi kita pegang yang dilihat deh. Ayo jawab yang dilihat deh. Siangan dikit bete pengen makan pegang HP yang dibuka deh. Sore ya Romana bete banget akhirnya yang dibuka HP yang dilihat deh. Maghrib yang lagi pada baca Quran kita megang HP yang kita buka deh. Pengen tidur orang-orang mak laki ngelihat bini ini yang dilihat deh. Betul. Udah begitu yang dilihat perempuan goyang-goyang. Wah coba itu pakai celana Hawaii. You can see and you can touch. Dilihat dosa kagak dilihat orang bagus katanya. Model begini kita pengen lihat Rasul ya, kalau kata orang Betawi orang bakal bisa. Betul. Orang kalau memandang Nabi yang pertama, ini kata Al Habib Ali Al Jufri, saya punya bukunya beliau. Orang kalau pengen mandang muka Rasul yang pertama, kita juga harus jaga pandangan. Jangan memandang kecuali yaitu Al-Quranul. Coba berat apa kagak? Berat. Apalagi kita sekarang di era digital, betul. Megang Quran sama HP kira-kira banyakan mana yang kita pegang? Nah, jauh lah Pak. Lah, Romana Bapak juga ini. Pak, di era digital ini kita megang Quran sama megang HP banyakan megang mana?
Enakan megang HP, enakan megang Quran, apa enakan megang duit? Ibu-ibu tahu aja yang enak-enak ya. Makanya ini era digital, bisa nggak usah kita melawannya, bisa tergantung bagaimana niat kita. Makanya tradisi membaca Al-Quran dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasul Rasul itu dulu sekali duduk baca Quran itu bisa khatam 30 juz. Sekali duduk, coba kita sekali duduk kira-kira khatam apa kagak? Khatam Ustaz, baca aja kulhu 3 kali. Ditanya sama bininya, Pak, Bapak udah baca Quran? Udah mah, khatam Bapak 1 Quran. Dari jam berapa Bapak baca? Tadi jam 9:10 sampai jam 9:15. Lah cepet amat 30 juz. Tenang mah, kata Ustaz, kulhu 3 kali sama aja menghatamkan Quran. Wah, Paul ya. Ada baik kadang-kadang kita. Makanya kita balik lagi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang bukannya sempurna. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa ketemu wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Kalau kita melihat muka Rasul indah, makanya kan bacakan syair-syair yang menggambarkan tentang keindahan wajah Rasulullah. Ada syair bunyinya, alangkah indahnya hidup ini. Betul gak kira-kira? Apal apa kagak ya? Andai dapat ku tatap wajahmu. Saya yakin anak muda kagak pada hafal. Yang diapalin cikini agak gondang dia. Tuh ibu-ibu, ku jadi begini gara-gara dia. Aji Kampeng, Tasikmalaya, hati capek karena kau tak setia. Nah itu apalah itu ibu-ibu. Lah saya kan juga punya HP bu. Ibu-ibu sirik aja romananya. Lah Rasul coba bayangin, ya Allah indah, mudah-mudahan deh ya semuanya bisa mandang wajah Rasul. Amin Allahumma. Makanya Rasul itu kalau digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah luar biasa indahnya. Apanya lagi Ustaz, Rasul yang mulia, makanya dari atas sampai bawah Rasul ini sempurna. Matanya, nggak kayak mata kita. Mata kita kan macam-macam modelnya. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang kanan ke atas, kiri ke bawah. Tapi kalau Rasul bola matanya bagaikan rembulan indah dipandang. Bibirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak kayak bibir kita. Bibir kita kan macam-macam warnanya, apalagi bapak-bapak. Ada yang hitam, ada yang hitam banget. Kenapa? Rokoknya di Samsung. Ada yang rada kental dikit, itu warna hitam, cuma rada mudaran dikit. Kenapa? Rokoknya mil, rada mahalan dikit. Yang hitam banget kan rokoknya Kuproy itu Kuproy di Samsung, Kuproy beli proyek itu ya. Lah Ustaz saya ceramah pernah, biasanya rokok mil beli rokok Kuproy. Alhamdulillah. Rasul juga mulutnya kalau berbicara percis Masya Allah seperti yang Allah gambarkan dalam Quran. Makanya ini temanya cakep nih. Mari ajarkan generasi penerus kita teladan Nabi untuk saling tulus memaafkan. Kalau bisa bang, jangan cuma generasi tapi semuanya, kita semuanya untuk belajar memaafkan. Betul-betul. Apalagi bentar lagi mohon maaf tahun politik 2024. Awas, ini rawan konflik. Betul-betul. Ayo kita ini jadi masyarakat Indonesia sekarang harus cerdas. Woi, bu, jangan sampai mohon maaf yang untung dia, yang untung mereka, yang rugi kita. Mereka untung kenapa? Jadi anggota DPR, mereka untung jadi MPR, mereka untung jadi presiden. Yang rugi siapa? Kita. Kenapa pada berantem? Contoh kemarin 2019, berapa banyak orang berantem gara-gara beda pilihan, akhirnya WA-nya main blokir-blokiran. Betul-betul. Woi, ada apa kagak? Yang lebih parah kadang-kadang tadinya harmonis dalam satu grup, punya grup namanya DPR. Apa itu DPR? Di bawah pohon rindang. Kemarin 2019 gara-gara beda pilihan akhirnya ada yang dikeluarin anggotanya. Ada apa kagak? Na'udzubillahi min. Hati-hati jangan sampai mereka yang untung kita yang
Ayo, betul. Makanya saya kadang-kadang mohon maaf kalau melihat masyarakat terlalu ta'assub, terlalu apa tuh bahasanya kalau Arabnya ta'assub, terlalu fanatik, gua puyeng lihatnya. Awas jangan sampai kita ini kalau bahasa orang Betawi ngagul-ngagulin. Ngerti apa kagak ngagul-ngagulin ya? Tuh ini ngerti apa kagak ini? Ini resiko ngundang kiai Betawi begini nih. Bu, nanya ibu dulu dah, Bu, ngerti ngagul-ngagulin kagak? Bapak ngerti apa kagak? Oh, ngagul-ngagulin ini kalau bahasa Indonesia ngunggul-ngunggulin gitu kali ya? Ya bangga-banggain. Jangan sampai kita ngagul-ngagulin pilihan kita, akhirnya pilihan orang lain kita jatuhkan. Jangan, Rasul nggak pernah ngajarin begitu, betul. Karena kagak ada calon yang sempurna, karena kagak ada calon yang nggak punya salah. Betul. Udah besok tahun politik selalu aja keles. Lu mau warna oranye boleh, lu warna pink boleh, mau warna hitam boleh. Ente warnanya apa? Anak hitam Ustaz. Ente apa Ustaz? Anak pink. Enak jadi Blackpink tuh. Jalan bareng lebih enak, betul. Awas, di masyarakat Indonesia harus cerdas. Jangan mau dipecah biasa aja keles. Dah itu aja, kalau kebanyakan politik puyeng gua. Awas jangan sampai kepecah belah dan saling memaafkan. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 134, kalau kita pengen termasuk golongan hamba yang disayang sama Allah, maka kita harus menjadi hamba wal-afina 'anil nas. Kita ini harus jadi manusia yang mampu memaafkan manusia yang lainnya. Sama saudara bikin salah, kita maafin apa jangan? Rumahnya orang jauh ini ya. Ada saudara jahat banget sama kita, warisan kita diambil, harusnya kita dapat jatah 3 miliar, ini cuma dapat 300.000. Kira-kira kita maafin apa jangan? Maafin Ustaz, cuma rada berat. Lah jatah 3 miliar kebagian 300.000, buyung kita. Betul. Ada tetangga bikin salah sama kita, mohon maaf, kita maafin apa jangan? Ya yang bener lah, jangan bohong. Maafin apa jangan? Awas jangan sampai kita ini hidup seperti orang yang gak punya saudara dan orang yang tidak punya tetangga. Makanya Rasul itu hebat ketika beliau bertetangga. Beliau itu termasuk orang yang akrab sama siapapun tetangganya, apapun status sosialnya. Makanya lewat maulid ini saya ingin sampaikan pesan, jangan memandang orang sebelah mata karena status sosialnya. Karena status sosial itu bisa berubah kapan-kapan, tergantung Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Betul apa betul? Di rumah saya Ustadz itu pengangguran ada 4 orang, mati 1 sisa 3. Mati 1 sisa alhamdulillah habis ada yang mati nambah lagi jadi 3. Itu kalau kata pepatah, putus 1 mati tumbuh. Iya benar, berarti mati 1 tumbuh 3. Itu Masya Allah, pengangguran jam operasionalnya panjang, dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Kerjaannya 3, 1 ngopi, 2 nongkrong, 3 main gaple. Betul. Tuh pengangguran. Ahlan wa sahlan Ustaz, selamat datang. Mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Caleg ada apa kagak caleg ini? Kagak ada. Oh ada, Masya Allah. Ada, mudah-mudahan lancar, amin. Partainya apa Pak? Partainya apa? PKB. Oh PKB, mudah-mudahan lancar ya Pak ya, amin. Allahumma. Pokoknya mau caleg apanya silakan. Makanya saya rada bingung, Bu. Ini rada bingung saya, kadang-kadang saya udah ceramah kemana-mana, Masya Allah, caleg sekali datang 3, 5, biarin amat, jadi agak arwah-arwin kalau kata Betawi. Ya namanya orang juga usaha, gimana ya urusannya ya. Nah kita balik lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah melihat dari status sosialnya. Pengangguran, siapa bilang pengangguran kagak ada manfaatnya? Ada, betul. Pak, saya mau nanya boleh apa kagak? Bu, saya mau nanya boleh apa kagak? Kira-kira pengangguran manfaatnya ada apa kagak? Ayo jawab, ada apa kagak?
Jangan bilang kagak ada, ada. Di rumah saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pengangguran standby terus. Hari Senin saya ada laporan, Ustadz kayaknya hari Senin jam 2 ada memaling, gara-gara ada pengangguran maling balik kanan. Selasa kagak ada, Rabu ada maling pengen datang lagi balik kanan, apa kata maling? Ya dia lagi baik, lagi nongkrong itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu maling balik lagi, apa kata maling? Ya pengangguran lagi baik, lagi pada duduk di bedeng itu. Akhirnya apa? Gara-gara ada pengangguran itu maling kagak berani masuk ke kampung kita. Itu kira-kira manfaat apa kagak? Lalu lumayan, motor Honda Beat 1 kalau dicolong 8 juta. Belum lagi kalau ada orang meninggal dunia setengah 2 malam. Nih saya mau nanya, setengah 2 malam kira-kira yang tahu sakaratul mautnya pengangguran apa orang yang kerja di PT? Ayo jauh. Pengangguran dipanggil sama yang rumahnya, tolongin, ada apa bu? Bapak saya cengap-cengap. Ngapa? Kayaknya udah sakaratul maut. Apa kata pengangguran? Siap bu, 86 kita OTW ke rumah ibu. Akhirnya sama pengangguran pengen ditalkin, orang bisa nyala doang pengangguran. Harusnya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayo lewat maulid ini kita harus memandang orang dengan pandangan ridho dan pandangan kasih sayang. Siapapun ibu ada tetangga belum pakai hijab, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Siapa tahu mereka sekarang belum berhijab, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan dia akan berhijab. Amin Allahumma. Tetangga ada ahli maksiat, tukang mabuk, tukang zina, jangan dibenci orangnya, tapi benci apa yang dia lakukan. Sebab dulu Sayyidina Umar, bapak kenal Sayyidina Umar, dulu kurang galak apa sama Rasulullah, tapi Allah punya takdir, akhirnya dirubah hatinya Sayyidina Umar menjadi orang yang paling setia membimbing dan daripada mengawal Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan barokah maulid ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada belumnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo terus kita ambil contoh dari Rasulullah, jangan berhenti. Dan pokoknya siapa idolaku? Rasulullah. Apalagi bangsa kita ini Ustadz termasuk bangsa yang enak. Kenapa? Saya ini alhamdulillah 7 tahun mondok di Jawa Timur. Teman-teman saya lulus mondok kuliahnya jauh-jauh, ada yang di Yordan, Palestina, Pakistan, ada yang di Mesir, ada yang di Saudi Arabia. Tapi paling enak katanya emang tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau ada hari besar Islam di Indonesia selalu ramai. Mesir ada makamnya Imam Syafi'i. Tapi mohon maaf, urusan maulid bangsa kita ini paling hebat, paling top. Makanya jangan sampai pernah ada yang bilang maulid itu bid'ah, itu salah. Yang dikategorikan sebagai bid'ah itu yang ditambah-tambah dalam agama. Contoh, di sini sholat subuhnya berapa rakaat? Ayo jawab, di sini sholat subuhnya berapa rakaat? Ustadz kayaknya 2 kurang, saya tambahin jadi 4. Nah, itu baru bid'ah namanya. Saking getolnya. Di sini zuhurnya berapa rakaat? Ayo di sini zuhurnya berapa rakaat? Ustadz romana saya 4, kebanyakan saya kurangin aja dan jadi 3. Paul namanya, itu bid'ah baru namanya. Betul apa betul? Maghrib di sini berapa rakaat? Oh sama berarti mau ujung menteng ya. Maghrib 3 kalau bisa terus dijaga 3, jangan mentang-mentang ahli ibadah. Ustadz saya pengen romana subuh maghrib kurang 3 jadi 5, boleh apa kagak? Kalau kita ngerjain maghrib yang tadinya 3 jadi 5 baru dikatakan sebagai ahli bid. Nama-nambahin jumlah dalam ibadah. Kalau tiba maulid mah insya Allah enggak bid'ah, karena di sini kita kumpul daripada mensyiarkan agama Islam, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa duduk lagi begini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin saya tidak bisa makan sampai akhir, cuman kalau saya lihat romana launya enak juga itu ya. Ibu-ibu pintar banget jadi ngiler saya ya. Karena mohon doa, karena setelah ini lah kopinya baru nyampe nih. Ya udah sini saya ngopi dulu lah. Saya ngormatin orang yang bikin, kesian. Dulu saya pengen ngerasain ini kopi bikinan perawan apa janda ini.
Saya bisa bedain mana bikinan ibu-ibu, mana bikinan perawat. Saya nyoba dulu ya. Bismillah. Ah, ini bikinan bapak-bapak pahit benar. Bercanda. Allah, ini saja, mudah-mudahan bisa silaturahmi di lain waktu. Doain saya mudah-mudahan sehat badannya. Kalau pahit yang masuk ampas doang rumahnya. Doain saya kebetulan lagi bikin pesantren di Cikarang Timur. Ini orang Ujung Menteng Cakung, cuma lagi bikin pesantren di Cikarang. Doain mudah-mudahan pesantrennya lancar. Alhamdulillah udah ada santrinya 12 orang. Alhamdulillah, dan 12 orang ininya masuknya gratis, makannya gratis, bahkan kita kasih alat tulis gratis. Ustadz, duitnya dari mana? Lah tahu dari mana aja pokoknya. Saya bilang sama santri, udah ada nasi kita makan, kagak ada nasi kita nangis bareng, begitu aja ya. Doain saya mudah-mudahan sehat semuanya. Maafin nggak bisa sampai akhir karena setelah ini saya langsung OTW ke Sono, daerah Sono, pokoknya dikit lagi Australia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rizky Kamawi SE atas materi tausiah.